Halo, hai. Jumpa lagi bersama kami, saya Jennifer dan Saya Nadia. di Belajar Bareng Yuk. Pada episode EQ Series hari ini, kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai bagaimana melatih dan meningkatkan emotional quotient kita. Seperti yang saya katakan di akhir episode sebelumnya, bahwa mulai episode ini sampai beberapa episode ke depan, kita akan membahas satu persatu mengenai komponen EQ menurut Goleman tahun 1999 yang bisa menjadi usaha kita meningkatkan emotional quotient kita. Nah, apa saja komponennya? Saya review sebentar ya. Ada yang pertama, kesadaran akan emosi diri sendiri atau emotional self-awareness. Yang kedua, ada regulasi diri atau emotional self-regulation. Yang ketiga, ada motivasi atau motivation. Yang keempat, ada empati atau social awareness. Yang terakhir, ada kemampuan sosial atau social regulation. Dan dalam episode ini, kita akan spesifik membahas mengenai komponen pertama, yaitu kesadaran akan emosi diri sendiri atau emotional self-awareness. Betul kan? Betul, Jen. Nah, tapi sebelumnya saya ingin ajak kita melihat kelima komponen tersebut seperti ini ya. Kita perlu sadar dulu akan emosi diri kita sendiri. Nah, itu komponen pertama. Baru kita bisa meregulasi atau mengelolanya. Itu komponen kedua. Setelah sudah lebih bisa mengelola emosi diri kita akan menjadi lebih terkendali dan stabil. Barulah kita bisa mencapai tujuan atau goals yang kita punya dengan membangun motivasi internal dalam diri kita. Itu komponen ketiga. Nah, setelah diri kita sendiri sudah mantap, kita baru bisa menghadapi lingkungan sosial dengan baik. Kita jadi bisa memahami orang lain dengan empatis. Ini komponen keempat. Kemudian setelah itu, kita belajar lagi bagaimana berperilaku di depan orang lain di lingkungan sosial yang lebih besar. Itu komponen kelima. Wah, mantap ya Nat, betul tuh ya. Jadi sebenarnya kelima komponen itu yang membentuk EQ secara keseluruhan. Jadi nggak terpisah-pisah tapi saling berkesinambungan lah ya. Iya, betul. Dan jika kita bisa melatih kelima komponen itu, ya berarti secara tidak langsung maka EQ kita juga bisa dikatakan ya akan meningkat, ya kan? Akan menjadi lebih baik kayak gitu. Iya, benar. Nah, oke, jadi kita kembali ke topik kita nih ya. Silakan Nat, mungkin kita langsung masuk ke komponen pertama. Pertama, kenapa sih kita perlu belajar tentang sadar akan emosi diri kita sendiri? Karena setiap dari kita kan punya emosi ya, Jen ya. Tapi ketika emosi itu timbul, terkadang itu kita nggak sadar. Ya kan, Jen? Betul. Nah, kadang pun kalau ada emosi yang muncul pun saya pribadi nih bisa bingung mengkategorisasikan ini nih saya ngerasain apa sih kadang kan, karena mungkin udah terlalu overwhelmed sama emosinya kan, jadi sempet bingung juga sebenarnya saya ngerasain apa. Dan kemarin kita memang bilang bisa aja ada beberapa emosi muncul sekaligus gitu kan. Nah, dari berbagai emosi yang muncul itu yang dominan mana tuh kadang bingung gitu. Nah, betul, Jen. Makanya kita perlu tahu emosi itu ada apa aja. Jadi kita nggak salah mengelompokkan nih emosi yang kita rasakan. Nah, iya betul. Makanya juga di episode sebelumnya pun kita udah singgung sedikit tentang itu di akhir episode ya. Sebelum kita tutup kan kita ada tunjukkan diagram emosi yang kita tahu emosi dasar biasa yang kita tahu 5 doang, marah, sedih dan lain sebagainya. Padahal mereka tuh bisa muncul bersamaan dan membentuk emosi baru kayak gitulah ya. Iya, bisa bercampur ya. Dan setelah tahu secara umum, sekarang kita mau nih sama-sama belajar mengenali emosi yang kita sendiri sedang rasakan. Jadi belum sampai mengenali emosi orang lain, tapi kita lebih ke mengenali diri sendiri dulu. Gimana tuh caranya? Cara mengenali? Kita bisa lihat dari tanda-tanda fisiologis yang kita lagi alami ketika ada emosi muncul ya. Misalkan apakah kita merasa deg-degan, atau misalkan apakah tangan kita berkeringat dingin. Nah, dari gestur atau intonasi juga bisa, Jen. Misalkan apakah nada bicaranya jadi lebih tinggi dan lain sebagainya. Oh, oke. Itu berarti kurang lebih sama seperti yang udah dijelaskan Nona di episode sebelumnya juga kali ya. Jadi menyadarinya dari tanda-tanda yang kita punya ya kan secara fisiologis. Tapi apakah kesadaran akan emosi itu hanya sebatas kita menyadari itu tanda-tanda fisiologis yang muncul dari emosi itu atau? Tentu nggak sebatas itu aja sih, Jen. Karena menyadari emosi diri sendiri ini lebih luas lagi. Jadi emotional self-awareness ini, namanya awareness berarti berhubungan dengan kesadaran ya. Tapi kesadaran ini bukan berarti yang nggak tidur gitu loh. Maksudnya benar-benar sadar akan apa yang terjadi pada diri kita sendiri.
sadar akan emosi apa yang sedang kita rasakan gitu. Atau hal atau situasi seperti apa yang memicu emosi itu. Saat emosi itu muncul, perilaku seperti apa sih yang kita tunjukkan. Lalu kita juga sadar alasan lain yang membuat emosi itu tuh mempengaruhi diri kita gitu. Jadi nggak cuma sadar, oh saya deg-degan berarti saya takut, nggak cuma segitu ya, tapi takutnya kena apa, kayak gitu. Terus kira-kira biasa secara umum memang karena itu kah kita takut atau ada alasan lain. Jadi lebih dalam intinya kita kenal alasan, dan setelah kita takut perilaku apa yang akan muncul sampai sejauh itu juga kali. Jadi nggak sebatas yang kenal-kenal doang ya. Nah ya Jen, betul, kurang lebih seperti itu. Misalkan contohnya yang tadi Jen bilang, kalau takut misalkan lagi nonton film horor nih. Nah sebenarnya apa sih yang membuat kita takut? Apa gara-gara hantunya yang tiba-tiba muncul, atau suaranya yang tiba-tiba kencang gitu kan? Atau kita juga bisa mendeteksi nih, sebenarnya kita itu takut apa kaget? Karena kan sama-sama merasakan deg-degan gitu kan, sama-sama bikin kita pengen tutup mata gitu. Nah jadi itu kita perlu cari tahu dan sadari. Karena sekali lagi, saya mau tekanin bahwa emosi ini kita bisa deteksi melalui hal-hal yang bisa diamati. Misalnya perubahan ekspresi, dan ada tanda-tanda fisiologis, dan lain sebagainya. Dan emosi yang mirip seperti takut, kaget, ya itu juga secara fisiologis ada kemiripannya ya. Jadi kita perlu juga nih untuk mendeteksi gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin kita takut atau kaget itu. Nah terus nih saya juga mau tambahin lagi alasan kenapa emotional self-awareness ini penting. Selain supaya kita tidak saling salah paham, self-awareness ini juga merupakan hal yang penting karena dapat membuat kita lebih waspada terhadap emosi yang kita rasakan. Menyadari emosi yang kita rasakan juga bisa dijadikan pertimbangan sebelum mengambil keputusan ataupun bertindak. Supaya keputusan atau tindakan yang kita ambil itu bukan hanya berdasarkan emosi sesaat saja gitu. Iya betul sih ya Nat ya, memang karena kadang jenis emosi yang kita tahu itu terbatas dan sedikit, makanya dalam mengkategorisasikan emosi pun kita jadi kurang akurat, dan namanya kalau nggak akurat ya memang jadi lebih sulit untuk kita kelola secara efektif kayak gitu kan. Nah saya jadi ingat, jadi menyadari satu hal sih, yang kenapa self awareness itu penting, karena kadang kan kita sadar nih, memang tadi yang kita bilang kan, kita udah sadar nih kita merasakan emosi apa, karena apa, dan lain sebagainya. Tapi kan itu nggak menjadikan kita jaminan bahwa kita bisa mengelola itu atau kita bisa mengontrol emosi itu kayak gitu kan. Kita sadar, kita tahu alasannya, tapi belum tentu kita bisa ngontrol kayak gitu. Tapi meskipun itu bukan jaminan, tapi sebenarnya self awareness ini tetap, emotional self awareness ini tetap penting, karena tanpa kita aware dulu ya kita tetap makin nggak mungkin untuk mengelolanya, ya kan? Iya benar. Nah jadi memang emotional self awareness ini penting sih untuk kita melangkah ke step berikutnya, ke bagian meregulasi emosi kita kayak gitu. Betul sekali Jana. Nah terus ini Nat, ini bagian yang paling penting dan mungkin paling dinanti-nanti sih. Gimana sih cara kita untuk dapat melatih emotional self awareness ini setelah kita tahu kalau itu penting untuk step berikutnya kayak gitu. Oke Jen, dari kita sendiri sih ada beberapa tips ya buat teman-teman semua untuk meningkatkan atau melatih emotional self awareness-nya. Jadi yang pertama, kita perlu nih untuk memperkaya pengetahuan kita tentang emosi dan bagaimana mendeteksinya. Nah, hal ini sudah dibahas ya di episode sebelumnya secara sekilas. Tapi teman-teman juga bisa cari tahu dari sumber-sumber lain, misalnya di internet. Salah satunya itu di website atlasofemotion.org. Nah, yang kedua, kita itu perlu mengenali diri kita sendiri. Kita perlu mencari tahu apa sih kelebihan diri kita, kekurangan diri kita, dan harapan apa sih yang ada pada diri kita gitu. Terus kita juga perlu belajar nih untuk mengenali emosi kita. Misalkan ketika kita marah, itu sebenarnya karena apa sih? Apa saja yang bisa membuat kita marah? Apa saja yang bisa membuat kita senang, bahagia, dan lain-lain? Lalu ada peristiwa apa nih yang bisa membuat kita emosi kita itu muncul gitu? Atau misalnya kalau marah, perubahan fisik apa sih yang terjadi? Perubahan ekspresi apa sih yang terjadi? Apakah kita jadi cemberut dan lain sebagainya? Nah, dengan kita lebih mengenal diri kita sendiri, maka kita juga akan lebih mudah untuk mengetahui alasan kenapa suatu emosi itu muncul dalam diri kita.
Dan yang ketiga, kita bisa menulis jurnal pribadi atau yang biasa orang bilang journaling gitu ya. Nah, menulis jurnal pribadi ini akan sangat membantu kita melihat pola emosi yang kita rasakan. Karena cara ini bisa membantu kita untuk mengungkapkan situasi apa saja yang kita hadapi dan emosi apa saja sih yang muncul di dalamnya. Dengan melakukan hal ini, tentu saja dapat membantu kita untuk meningkatkan emotional self-awareness itu. Selain itu, journaling juga bisa jadi salah satu cara untuk melatih kemampuan mengekspresikan diri. Dan juga kita bisa jadi lebih sadar gitu tentang apa sih yang kita sudah lalui, apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, dalam keseharian kita, dan emosi-emosi apa saja yang sudah terlibat di dalamnya. Jadi kayak contohnya di jurnal kita tulis, hari ini saya senang karena hari ini saya sudah berhasil menyelesaikan tugas kerjaan saya tepat waktu, jadi saya tidak bawa kerjaan ke rumah, kayak gitu. Iya betul, Jan. Jadi kita jadi mengingat lagi nih apa yang terjadi ya tadi, dan apa sih emosi yang muncul. Lalu saat journaling juga kita bisa jadi lebih sadar gitu, apa yang sebelumnya kita nggak sadar. Karena kan misalkan pas kita lagi emosinya lagi memuncak-muncaknya atau lagi dipenuhi dengan emosi, kadang kita nggak sadar kan. Nah, dan journaling itu bisa membantu kita supaya kita jadi merefleksikan lagi gitu. Jadi kita juga bisa menyadari yang sebelumnya kita nggak sadari kayak gitu. Dapat insight baru. Dan yang keempat itu menjadi pendengar yang baik. Sebagai individu yang mungkin kurang peka terhadap diri sendiri ya, kadang kita kan memerlukan pendapat orang lain ya tentang diri kita itu bagaimana sih gitu. Dan kita juga perlu terbuka nih untuk mendengarkan itu, karena ya nggak semua hal mungkin sesuai dengan apa sih yang kita mau dengar gitu kan. Nah, contoh lainnya juga misalkan nih ada orang bilang, kamu kenapa sih tadi ngomongnya cepet banget, kamu lagi nervous ya? Nah, barulah mungkin kita baru sadar, oh iya ya, kok tadi aku ngomongnya cepet banget ya? Apa aku lagi gugup nih, lagi nervous? Nah, jadi itu bisa membantu kita untuk jadi berpikir lagi, oh iya ya, kenapa aku melakukan ini ya, kenapa aku melakukan itu ya. Kita juga bisa nih nanya-nanya ke orang-orang yang udah kenal dengan diri kita dan kita percaya. Misalkan, aku tuh orangnya gimana sih kalau lagi marah? Nah, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi 4 cara yang kita pelajari barusan itu sebenarnya hanya sebagian dari banyaknya cara yang kita bisa lakukan untuk melatih emotional self-awareness ini. Jika kita ada kemauan yang kuat untuk melakukannya, untuk melatih EQ kita nih, pasti kita bisa lah meningkatkan EQ kita gitu. Walaupun ya mungkin langkah-langkahnya terdengar mudah, tapi pas dilakukan tuh pasti ada kesulitannya gitu. Tapi kalau kita emang beneran mau, pasti kita bisa. Dan ya kalau kita punya tekad kuat untuk melatih EQ kita, ya salah satunya kita harus mulai dari yang self awareness ini dulu, karena itu komponen pertama dan mungkin first step kita lah intinya untuk lanjut ke yang berikutnya kan. Betul. Jadi memang ya cukup praktis sih, kalau terdengar sih memang cukup praktis, tapi mungkin waktu dilakukan ada kesulitan karena mungkin tidak terbiasa itu tadi, membentuk kebiasaan ini memang nggak mudah ya. Nah, tapi yang jelas sekali lagi sangat mungkin untuk kita lakukan asal kita ada tekad, kemauan dan usaha pastinya. Nah, jadi nggak boleh tuh takut ribet yang tadi Nat bilang atau takut susah ya kan. Nah, sekali lagi thank you ya Nat untuk tips-tipsnya buat kita belajar bareng lagi. Sama-sama. Jadi, nah teman-teman sebelum kita mengakhiri episode kedua dari EQ series ini, kami ingin memberitahukan lagi nih, ada sedikit mungkin quotes kali ya, atau pengetahuan lah. Kalau orang-orang yang sadar akan suasana hati mereka itu biasa mandiri dan yakin akan batasan-batasan yang akan mereka bangun, ya kan? Kesehatan mentalnya pun akan bagus dan cenderung berpendapat positif akan kehidupan. Jadi sebenarnya ya intinya kita ini salah satu langkah kita juga lah selain melatih EQ pun. Jadi mungkin kita melatih diri untuk aware juga dengan kesehatan mental kita, ya kan, kesehatan mental kita bisa lebih baik kayak gitu kan. Pandangan kita terhadap lingkungan lebih positif kayak gitu, lebih mandiri tadi itu. Jadi ya kita mari sama-sama belajarlah untuk meningkatkan emotional self awareness kita ya kan.
Nah, pada episode berikutnya kita akan lanjut membahas komponen kedua dari 5 komponen yang kita sebutkan di awal tadi, yang sekali lagi bisa membantu kita meningkatkan emotional quotient kita bersama lah ya. Jadi stay tune. Nah, kalau teman-teman ada yang mau bertanya nih, boleh banget loh diketikin nanti di kolom komentar. Misalnya tadi dengar kita mungkin ada penjelasan yang ternyata kurang jelas kayak gitu, kan namanya kita belajar bareng, jadi mungkin banget ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga, jadi boleh banget diketikin di kolom komentar. Nah, demikian belajar bareng yuk EQ series episode kedua ini tentang emotional self awareness. Yang terakhir nih, jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Dah. Bye.